Ditampilkan pada suatu malam, tepatnya tengah malam, seorang pemburu bayaran tiba di sebuah hotel setelah melihat poster buronan. Setelah mempersiapkan perlengkapan, si pria pun mengetuk salah satu kamar dengan sopan yang diyakini adalah tempat para buronan berada. Namun si buronan mengusir sehingga si pemburu pun terpaksa melakukan sebuah trik dengan menggunakan sarang tawon. Pada akhirnya, seorang pria keluar dan masuk perangkap, tapi sayangnya pria yang keluar bukanlah buronan dan tiba-tiba saja sebuah tembakan membuat si pemburu tumbang. Tak cukup sampai di situ, si pemburu dipastikan benar-benar berakhir dengan cara yang sangat brutal. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu menutupi kebenaran hanya menunda kenyataan, bukan menghilangkannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Bondsman, rilis di tahun 2025, karya Granger David dengan dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Baik, kalau begitu janganlah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Pagi harinya si pemburu merupakan tokoh utama kita, Hap, yang jelas-jelas sudah tewas, tiba-tiba terbangun di ruangan sempit dan segera merasa panik. Tidak ada yang mendengar teriakannya minta tolong, Hap pun mulai menghancurkan dinding sampai berhasil membuat lubang besar dan mendapati diri di kamar hotel para buronan yaitu Billy dan Clyde Earl. Saat bercermin, Hap terkejut melihat kondisi leher yang seharusnya mustahil baginya tetap hidup. Ia juga melihat ada bekas lebam berbentuk cakar pada tangan. Saat itu juga dia mendengar suara dari luar dan menyadari senjatanya hilang. Seorang pria bernama Tedder masuk dan langsung berteriak ketika melihat Hap. Hap segera menyerang dan merebut pistol. Tedder mengaku bahwa diri disewa oleh Earl bersaudara untuk membakar motel itu demi klaim asuransi dan bahwa mereka juga mencuri truk Hap. Tedder bersumpah Hap memang sudah berakhir semalam. Hap yang marah memborgol Tedder dan memasukkannya ke bagasi mobil untuk menyampaikan pesan ke Earl bersaudara bahwa Hap akan datang untuk mereka. Setelah itu Hap mengambil lakban dan menutup lehernya. Dalam perjalanan, Hap sempat berhenti ketika kereta melintas dan di sini ia menyadari bahwa luka pada lehernya mulai menutup perlahan. Akhirnya Hap pun tiba di rumah, langsung bergegas ke kamar mandi untuk memeriksa lehernya lagi dan sangat mengejutkan, leher Hap benar-benar pulih tanpa bekas luka sama sekali. Setelah membersihkan diri, Hap mendatangi sang ibu Kitty dan Hap merasa kesal ketika melihat Kitty bersama Pastor Ron karena sebelumnya sempat mengusir Kitty dari komunitas gereja. Ron mengatakan Kitty boleh kembali ke komunitas asalkan Hap berjanji tidak melakukan penangkapan di tengah ibadah, tapi Hap menanggapi dengan kasar yang mana membuat Ron pergi. Hap bertanya kepada Kitty mengapa sebelumnya Billy yang sudah dipenjara tiba-tiba bebas. Kitty menjelaskan bahwa Lakilah yang telah menjamin, yang berarti Laki adalah orang di balik Earl bersaudara yang menginginkan Hap berakhir. Hap kemudian memalsukan surat penangkapan agar Laki menjadi buronan, sementara mesin penjawab otomatis sejak tadi terus menerima panggilan dari perusahaan bernama Pot O Gold. Ini membuat Hap kesal sehingga memutus kabel telepon. Namun di saat yang sama terdengar semua ponsel cadangan berdering dan terlihat panggilan tersebut dari Pot O Gold. Sempat bingung tapi Hap mengabaikan dan pergi menuju ke bar setempat. Saat melihat Laki, Hap membuntuti ke belakang panggung berencana untuk menangkap. Sayangnya di tengah upaya tersebut, anak Hap, Kate, dan mantan istri Hap, Marianne, memergoki. Sebagai informasi, kini Marianne sedang menjalin hubungan dengan Laki, yang tentu saja membuat suasana menjadi canggung.
Hap mengatakan bahwa ia membawa surat perintah penangkapan untuk Lucky, tapi Marian menganggap itu hanya lelucon dan mengajak Hap ke ruang rias. Setelah sempat mengancam Lucky agar mengembalikan truk milik sang ibu, Hap mengikuti Marian dan mencoba menjelaskan tentang Lucky. Namun ketika diperiksa, Hap tidak memiliki bekas luka, jadi Marian tetap tidak percaya. Percakapan mereka pun terhenti ketika Kate masuk, mengatakan ada seorang perwakilan dari Port All Gold yang terus menghubungi klub dengan pesan penting. Tapi Hap mengabaikan. Sebelum pergi, Marian meminta Hap menandatangani surat izin agar bisa membawa Kate ke luar kota untuk audisi lain. Hap terlihat tidak begitu senang, tapi berjanji akan mempertimbangkan. Hap kemudian mencari Lucky dan diketahui bahwa Lucky sudah pergi. Saat berkendara, Hap memperhatikan lampu-lampu di gereja lokal yang berkedip dan di pintu terlihat Ron. Hap terkejut melihat Ron bersikap aneh dengan mata yang bercahaya merah redup. Karena masih ada urusan lain, Hap langsung tancap gas. Pada akhirnya, Hap tiba di sebuah pondok di tengah hutan, menemukan mobil Lucky terparkir. Di sana, Tini, saudara ketiga dari Earl, tampak sedang buang air kecil. Hap memeriksa tether yang masih ada di bagasi dan memastikan bahwa Lucky memang menyewa Earl bersaudara untuk menghabisinya. Lalu Hap mendekati Tini sambil menodongkan senjata. Tini terkejut melihat Hap masih hidup dan mengakui bahwa Lucky sebenarnya tidak ada di sana. Tini hanya membawa mobil itu sebagai umpan, sementara kedua saudaranya menunggu di dalam pondok. Hap membawa Tini masuk ke pondok, menendangnya hingga menjebol pintu, lalu menembak tangan Billy. Hap memaksa mereka mengirim pesan kepada Lucky, meminta bayaran lebih tinggi sebagai trik untuk memancingnya datang. Sambil menunggu Lucky, lampu-lampu di dalam pondok mulai berkedip dan Clyde yang mengintip lewat jendela melihat Ron mendekat. Hap memerintahkan Clyde untuk menemui dan mengusir si pastor, sementara Hap bersembunyi di ruangan lain. Namun tak lama kemudian, terdengar Clyde menjerit ketakutan dan terlihat pria itu dihempaskan ke sudut ruangan dengan cara yang tidak masuk akal. Kemudian Billy pun diperlakukan dengan cara yang sama, lalu dihantamkan ke pintu hingga tengkoraknya hancur. Saat mengintip lagi, Hap melihat wajah Ron sudah berubah jadi menyeramkan, menatap ke arahnya. Hap pun segera menembaki pintu hingga pelurunya habis, lalu melarikan diri lewat belakang, menyeberangi hutan, hingga mencapai jalan raya dan menumpang di sebuah mobil untuk kembali ke kota. Setibanya di rumah, Hap mendapati Kitty sedang berbicara dengan perwakilan dari Port of Gold bernama Mitch. Hap tetap menolak mendengar penjelasan, sampai akhirnya mengetahui bahwa diri sebenarnya telah berakhir masuk neraka dan bahwa Port of Gold membawanya kembali ke dunia hanya untuk sementara waktu. Mitch menjelaskan bahwa ia seperti petugas atau pembimbing bagi Hap. Ya, Hap telah dibangkitkan kembali dan kini ditugaskan untuk memburu buronan yang tidak biasa, bukan manusia, melainkan roh jahat atau untuk mempermudah akan saya sebut setan. Dan para setan ini akan diserahkan kepada iblis di neraka. Dalam sebuah kilas balik ditampilkan malam sebelumnya, Ron sebenarnya baik-baik saja, bahkan sempat tampil rapi membasahi rambut dengan air suci. Namun ketika listrik padam dan ketika mencoba menyalakan kembali sekring, muncul kilatan aneh di cermin, lilin altar menyala tidak normal, dan poster bergambar wajah Ron terbakar, dan muncullah wajah setan pada cermin. Ron berusaha mengusir setan itu dengan doa dan percikan air suci, namun tiba-tiba air suci seperti dialiri listrik membuat Ron tersengat hingga matanya terbakar. Pastor itu jatuh dengan setengah wajah yang hangus, namun beberapa saat kemudian ia bangkit kembali dan wajahnya sembuh dengan cepat. Kita kembali ke masa kini. Hap masih tidak percaya dengan Mitch dan menolak tugas darinya, mengira semua ini hanyalah tipuan. Mitch terpaksa mengeluarkan alat perekam dan meminta pernyataan resmi dari Hap. Ini membuat Hap goyah sehingga menawarkan kopi dan memutuskan untuk mendengar lebih lanjut. Kitty yang penasaran bertanya mengapa anaknya bisa masuk neraka, yang mana menurut Mitch hanya bisa dijelaskan oleh Hap sendiri.
Kemudian Mitch menjelaskan bahwa kini banyak setan yang melarikan diri dari neraka dan tugas Hap adalah mengirim mereka kembali. Jadi karena Hap pernah ke neraka, kini ia bisa melihat para setan di dunia nyata. Para setan itu sudah menghabisi tubuh manusia yang mereka rasuki, jadi Hap tidak akan dianggap pembunuh. Bila Hap gagal menjalankan tugas ini, maka akan dicari pengganti dan Hap akan dikirim kembali ke neraka. Sementara itu, Lucky tiba di pondok dan menemukan Earl bersaudara sudah tak bernyawa dan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tak jauh dari sana, ia melihat mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Hap dan menemukan Tether yang masih hidup di bagasi yang memberitahukan bahwa semua ini adalah ulah Hap. Hap sendiri masih di rumah dan menerima fax dari Pot O Gold berisi nama dari target mereka, Falakor, serta koordinat lokasi. Saat mencari lokasi di internet, diketahui bahwa itu adalah gereja lokal sehingga tokoh utama kita pun memberitahu sang ibu tentang Pastor Ron. Kitty bersikeras ingin ikut, jadi mereka berdua pergi ke gereja. Menemukan bangunan itu rusak parah tanpa aliran listrik, serta menemukan potongan wajah Ron di lantai. Tak ingin keluarganya terlibat, Hap pergi ke bar dan menyerahkan surat izin yang sudah ditandatangani kepada Marianne agar mereka bisa segera pergi keluar kota. Malam harinya di rumah, Kitty lagi-lagi bertanya mengapa Hap bisa masuk neraka. Hap hanya menjawab tidak tahu dan berpikir bahwa mungkin saja telah terjadi kesalahan. Pernyataan ini membuat Kitty terpukul dan menyalahkan diri karena merasa telah menjadi ibu yang buruk. Sambil menangis, wanita itu bergegas meninggalkan ruangan, namun Hap segera menyusul sang ibu dan menenangkan sembari mengingat kilatan lampu aneh. Itu membuat jagoan kita menghubungi seorang rekan yang bekerja di perusahaan listrik. Dari situ Hap mendapatkan informasi tentang terjadinya lonjakan listrik di pabrik daur ulang. Hap bersiap-siap dan sekali lagi sang ibu bergegas ingin ikut. Setibanya di pabrik, Hap meminta Kitty untuk tetap di mobil, tapi Kitty mengingatkan bahwa dulu dirinya juga seorang pemburu bayaran sehingga bekerja sama adalah jalan terbaik. Setelah membuat rencana, saat masuk ke dalam, ditemukanlah jejak darah berbentuk segitiga. Hap mendongak melihat seorang pekerja tergantung dalam posisi salib terbalik. Tiba-tiba senter Hap rusak dan tubuhnya mulai melayang. Ternyata itu ulah Ron yang sudah berubah menjadi setan bernama Falakor. Setelah dihempaskan, Hap berlari dari kejaran Ron, yang mana akhirnya membuat setan itu terkena perangkap Kitty. Hap menembak dengan peluru bius, dan Kitty coba berdoa, tapi semua upaya itu sama sekali tidak berhasil, bahkan ketika Hap melepaskan tembakan dengan peluru sungguhan. Saat Ron hendak menghabisi Hap, tiba-tiba kepalanya ditembak oleh Kitty. Namun kekuatan setan dalam diri membuat Ron bangkit kembali, dan di saat yang sama, Hap mendorong sebuah lemari es untuk menghancurkan kepala sang pastor. Tubuh Ron mulai terbakar. Api segera menjalar ke seluruh ruangan, sementara jagoan kita dan sang ibu melarikan diri tanpa menyadari bahwa Tether diam-diam mengintai sejak tadi. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Deirdre melakukan live streaming klarifikasi sambil menangis di media sosial, mengaku seseorang telah membulinya. Namun setelah itu, diketahui bahwa semuanya hanya sandiwara untuk membalas dendam kepada pacar baru mantan kekasihnya. Kemudian, gadis itu mendengar suara dari kamar mandi dan menemukan shower menyala, padahal tidak ada yang mandi. Deirdre pun mematikannya, namun saat berbalik, shower kembali menyala, disusul dengan keran-keran lain di sekitar. Tiba-tiba sosok setan muncul pada cermin, lalu mendadak tubuh gadis itu terangkat dan ditenggelamkan di bak mandi. Sementara itu, jagoan kita, Hap, menerima fax ucapan selamat dari Pot O Gold karena telah menyelesaikan misi pertama. Hap kemudian melihat berkas-berkas Lucky dari Boston dan meminta Kitty untuk menjaga mesin fax di rumah saat Hap pergi. Setibanya di rumah Lucky, Hap menemukan Lucky bersama Marianne hendak mengantar Kate ke sekolah. Hap menawarkan diri, atau mungkin lebih tepatnya memaksa agar dirinya bisa mengantar Kate ke sekolah. Meski Lucky tidak suka, tapi Marianne segera menyetujui dengan senang hati demi menghindari keributan.
Hap kemudian menyerahkan kunci dan membiarkan Kate mengemudi meski belum memiliki SIM. Tokoh utama kita kemudian menunjukkan catatan kriminal laki kepada putranya. Kate yang kesulitan berkonsentrasi akhirnya mengaku bahwa ia sudah tahu. Kini Kate jadi merasa bahwa Hap hanya berpura-pura ingin menghabiskan waktu dengannya, tapi di balik itu ingin menjelek-jelekan laki. Sesaat kemudian, Kitty menghubungi, menyampaikan kabar tentang misi. Setan baru ini disebut Marvos, dan air adalah tempat kesukaannya, sehingga menurut Kitty, Hap harus menjauhkannya dari sumber air. Karena misi harus segera dijalankan, maka Hap terpaksa membawa Kate bolos sekolah dan langsung menuju ke TKP. Mereka tiba di rumah Deirdre dan Hap meminta Kate tetap di mobil untuk berjaga. Hap kemudian masuk ke dalam rumah setelah melihat air mengalir dari lantai 2. Ia membuka kunci dengan trik, dan setelah di dalam, Hap menemukan kamar mandi yang sudah kebanjiran serta bercak darah pada dinding. Saat keluar, Hap menyimpulkan bahwa setan yang kali ini diburu telah merasuki seorang remaja. Kate mengkonfirmasi bahwa ini adalah rumah Deirdre, salah satu gadis terpopuler di sekolah. Sementara itu, Tether menunjukkan foto-foto korban di pabrik daur ulang kepada Lucky, sambil berteori soal ilmu hitam dan penyihir, dan ini membuat Lucky kesal karena penjelasan tersebut tidak masuk akal. Ketika melanjutkan perjalanan bersama Kate, Hap menyadari tentang keanehan-keanehan pada sumber air di berbagai tempat. Ia menandai lokasi-lokasi itu pada peta dan menyimpulkan bahwa Marvos sedang menuju ke kolam renang umum. Mereka segera meluncur dan setibanya di kolam renang, Hap masuk lewat jendela ruang ganti. Tempat itu sudah kebanjiran dan terdengar suara-suara aneh dari ruangan lain. Hap terus mencari sampai menemukan mayat seorang petugas yang tenggelam di dasar kolam, dan selain itu ada pelampung yang membentuk segitiga. Tiba-tiba Deirdre yang sudah kerasukan muncul dan menarik kaki Hap, kemudian menjatuhkannya ke kolam. Deirdre mencoba menenggelamkan, Hap terus melawan dan akhirnya menikam wajah gadis itu. Namun jagoan kita terus didorong ke dasar kolam. Sampai dengan di saat-saat terakhir ada sesuatu yang membuat jagoan kita bangkit. Hap lalu kembali menyerang, kali ini tepat di mata Deirdre, dan setan itu pun mulai terbakar. Saat hendak meninggalkan tempat itu, Hap melihat Sheriff Ruby datang sehingga memutuskan untuk bersembunyi. Saat Ruby berusaha mencari jalan masuk, Kate menghubungi Hap untuk bertanya apa yang dilakukan. Hap menyuruh Kate pergi, kemudian menggunakan telepon pada meja untuk menghubungi 911, melaporkan ada remaja mabuk mengendarai mobil sambil memberikan ciri-ciri truknya sendiri. Setelah menerima laporan tentang remaja mabuk yang mengendarai mobil, Ruby langsung melakukan pengejaran. Dengan begitu, Hap memiliki kesempatan untuk mengambil hard drive pada sistem pengawas demi melenyapkan semua bukti bahwa ia pernah ada di sana. Sementara itu, Lucky muncul di rumah Kitty dan disambut dengan shotgun. Lucky mengaku hanya ingin melindungi keluarga, lalu meletakkan sebuah map dan pergi. Saat Kitty membuka, ternyata map itu berisi foto-foto kejadian mengerikan di pabrik daur ulang. Beberapa waktu kemudian, Marianne menjamin Kate sehingga dibebaskan oleh polisi. Begitu Hap tiba, Marianne langsung marah dan pertengkaran hebat pun terjadi. Ternyata Kate akan memulai karir musiknya lebih awal dengan dukungan ibunya. Padahal seharusnya ia baru boleh melakukan setelah berusia 18 tahun. Marianne dan Kate menuduh Hap iri karena karirnya sendiri dulu gagal, lalu mereka pergi dengan tatapan meremehkan. Saat malam, setibanya di rumah, Hap diabaikan oleh Kitty, lalu ia mengingat apa yang terjadi di masa lalu di hutan dekat rumahnya. Ia pernah menggali lubang dan mengubur jasad seorang wanita bernama Cheryl. Hari berganti, ditampilkan seorang deputi polisi, Briggs, terlihat melakukan pemalakan terhadap seorang pedagang, mengancam akan menangkap si pedagang dengan tuduhan pencurian truk jika berani macam-macam. Setelah masuk ke mobil, Briggs melihat bayangan setan di kaca spion, tapi saat menoleh ke belakang, bayangannya menghilang, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang mencekik dan tanah masuk ke dalam mulut si deputi. Pada akhirnya, tubuh si deputi dikendalikan untuk mengakhiri segalanya dan segera bangkit kembali dalam kondisi kerasukan.
Di rumah, Hap menyaksikan rekaman lama di mana kala itu dia dan Marianne tampil di bar. Saat melihat keluar jendela, Hap berhalusinasi melihat Cheryl sedang menatap dari kejauhan. Sementara itu, Kitty sedang sibuk mempersiapkan senjata, bahkan sampai mengikir nomor serinya, lalu menunjukkan bahwa ia menyimpan kristal-kristal ilegal di dalam berangkas. Di saat yang sama, fax diterima oleh jagoan kita, dan kali ini targetnya adalah setan bumi atau tanah bernama Erdosh. Ketika Hap ingin menyampaikan, ternyata Kitty telah pergi lebih dulu. Hap kemudian mengikuti koordinat yang membawanya ke pusat kota. Di sana ia menemukan mobil polisi yang ditinggalkan begitu saja. Setelah bertanya pada penjual makanan, diketahui bahwa mobil itu adalah milik Briggs. Tapi Briggs sendiri terakhir terlihat sejam yang lalu. Sementara itu, Kate mulai ragu soal pertunjukan musiknya. Marianne menyalahkan Hap atas keraguan itu. Lalu saat Lucky mencoba menjelaskan bahwa Hap bukan orang baik, Marianne marah karena tidak suka dua pria yang sama-sama penting baginya saling menjatuhkan. Lucky pun berniat menunjukkan foto-foto untuk membuktikan, namun tiba-tiba seorang staf melaporkan bahwa mobil Lucky terbakar. Semua orang di bar menjadi sibuk memadamkan api yang ternyata sengaja dibuat oleh Kitty. Saat semuanya lengah, Kitty menyelinap masuk ke kantor Lucky dan menyembunyikan senjata serta kantong kristal. Pada saat itu, Hap menghubungi, memberitahu bahwa ia menemukan darah di mobil Briggs dan bahwa polisi sudah melacak sinyal radio Briggs, jadi ia akan segera mengejar. Setelah menutup telepon, Kitty bertemu dengan Marianne yang menyindir cara membuat mobil tampak terbakar itu adalah trik lama keluarga mereka. Tanpa banyak basa-basi, Kitty pun kemudian meminta Marianne berbicara pada Hap untuk mengetahui lebih lanjut. Setelah Kitty pergi lewat pintu belakang, Marianne melacak ponsel Hap dan mengikutinya ke toko perkakas. Ia mulai memarahi Hap dan mengungkapkan soal trik Kitty, namun tiba-tiba terdengar suara aneh yang mengalihkan. Hap segera menyuruh Marianne pergi. Sayangnya dalam perjalanan, wanita itu menemukan jejak tanah yang mengarah ke sebuah gundukan. Saat memeriksa, Marianne terkejut menemukan mayat di balik gundukan tersebut. Hap segera menghampiri, menghentikan teriakan, dan tak lama kemudian segera mereka melihat Briggs sedang menabur tanah. Melihat seragamnya, Marianne hendak melapor. Ini membuat Briggs menoleh. Hanya Hap yang bisa melihat Briggs sebagai setan, sementara Marianne melihatnya seperti manusia biasa yang gila. Setelah meminta Marianne menyingkir, Hap segera melepaskan tembakan, tapi tak ada yang mengenai kepala Briggs. Setan itu kemudian menerjang Hap dan keduanya pun mulai bergulat. Tiba-tiba Marianne menyerang dengan cangkul dan saat Briggs teralihkan, segera Hap menembak kepalanya. Seperti orang kerasukan lainnya, tubuh Briggs yang dirasuki setan juga terbakar, mengharuskan Hap dan Marianne pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, di rumah Hap, Marianne membersihkan diri. Sementara itu, Hap menyadari bahwa Briggs sedang membentuk pola segitiga dari tanah, sama seperti pola segitiga yang pernah ia lihat sebelumnya dan selalu memiliki korban di tengahnya. Hap lalu menghubungi Mitch untuk melaporkan hal ini, namun Mitch panik karena Hap diam-diam mendapatkan nomor telepon rumahnya dan memperingatkan agar tidak menghubungi lagi. Setelah itu, Hap menceritakan semuanya kepada Marianne yang tentu saja masih belum bisa memahami mengapa Hap bisa dimasukkan ke neraka, bukan surga. Pada momen ini, Marianne juga mulai percaya bahwa Lucky berniat menghabisi Hap. Marianne tiba-tiba tertawa dalam kekecewaan karena mengetahui Lucky tidak berubah seperti yang dijanjikan. Hap meminta Marianne pergi keluar kota bersama Kate demi keselamatan mereka. Dan ketika semua ini telah berakhir, Hap berharap bisa memperbaiki semua kesalahan di masa lalu. Tiba-tiba Kitty menghubungi dan keduanya pun pergi menuju ke bar. Di sana mereka melihat Lucky ditangkap polisi akibat barang bukti yang diletakkan oleh Kitty. Marianne berbicara dengan Lucky soal pembunuhan Hap, namun Lucky bersikeras bahwa ia tidak pernah menyewa Earl bersaudara. Berbekal informasi dari Kitty, Marianne memperingatkan Lucky bahwa jika ia mencoba menyalahkan keluarga Hap dengan menyebarkan foto kejadian di pabrik, polisi justru bisa menganggap Lucky terlibat dalam kejahatan itu karena senapan yang diletakkan Kitty adalah senjata yang digunakan untuk menembak Ron. Kemudian, Marianne dan Hap harus menjelaskan kepada Kate bahwa mereka tidak akan membantu membebaskan Lucky. Hap memberi restu kepada putranya untuk mulai bermusik dan mereka pun kini saling mendukung.
Setelah berpamitan dengan keluarga, Hap bergabung dengan Kitty yang sedang berbincang dengan Sheriff Ruby tentang kabar bahwa Briggs tewas dalam kebakaran toko. Ruby bertanya mengapa Hap mencari Briggs beberapa jam yang lalu. Hap segera menjawab bahwa ia hanya menemukan mobil polisi yang ditinggalkan, jadi mencoba mencari tahu. Setelah Ruby pergi, Kitty berharap rekaman kamera keamanan pada toko ikut terbakar karena jika tidak, maka Hap akan berada dalam masalah. Keesokan harinya, adegan menampilkan danau setempat di mana sepasang kekasih Malik dan Zoe tengah merayakan pertunangan. Semuanya serba indah sampai dengan sebuah truk monster tiba di sana yang ternyata pengemudinya seorang pria bernama Hollis mancing mania. Kedua pria pun bertengkar karena tidak ada yang mau mengalah dan meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, dua setan muncul dan terlihat di kaca mobil. Mereka segera meledakkan ban mobil dan membuat Zoe terpantal. Lalu saat bangun, Zoe melihat truk monster sudah menimpa sang kekasih dan pengemudi truk hingga tewas. Dan tak lama kemudian, keduanya bangkit lagi sebagai setan. Adegan berpindah menampilkan bar, laki yang telah bebas dari penjara datang dan mulai minum, membuang chip ke-9 yang menandakan masa bebas alkoholnya. Pria itu mengatakan kepada semua orang bahwa Hap mencoba menjebaknya namun gagal, lalu mengungkapkan niatnya untuk membeli truk milik bartender. Sementara itu, jagoan kita menemukan buku milik Kitty tentang setan dan menemukan pentagram untuk ritual. Ia merobek halaman itu dan menambahkannya pada papan. Setelah menggabungkan lokasi-lokasi segitiga yang ditemukan sejauh ini, Hap menyadari para setan sedang berusaha membentuk pentagram. Sejauh ini, mereka telah menggunakan elemen roh, tanah, dan air, yang berarti tinggal unsur api dan udara yang belum ditemukan. Dalam kilas balik, ditampilkan bahwa 9 tahun lalu, Mitch adalah seorang pastry chef yang sangat sukses. Pada suatu hari, saat menggelar pesta di rumah, ia mendapat kabar buruk. Putranya yang baru saja lahir, Benji, tiba-tiba berhenti bernafas. Setelah membawanya ke rumah sakit, Mitch mendapat kabar bahwa Benji mengidap kanker yang menyebar dengan cepat. Tapi perusahaan asuransi menolak menanggung pengobatan karena masalah kelas. Putus asa, Mitch menjual hampir seluruh harta dan mulai hidup sangat sederhana. Namun itu pun masih belum cukup sampai-sampai wanita itu berniat menjual ginjalnya. Ketika mencari informasi, ia menemukan iklan Pot of Gold yang menjanjikan manfaat medis lengkap. Saat diklik, logonya bergerak, membuat layar laptopnya bermasalah. Lalu muncul formulir yang terisi secara otomatis, termasuk klausul yang menjanjikan Benji akan sembuh. Suara logonya terus mengulangi kata-kata "jual jiwamu", dan Mitch tanpa sadar mengklik submit. Keesokan harinya, seorang pria bernama Cosmo datang ke rumah Mitch membawakan mesin fax. Ia memperingatkan Mitch agar jangan pernah menyebut nama Pot of Gold apapun alasannya. Lalu Cosmo menjelaskan tentang pekerjaan baru Mitch adalah merekrut jiwa-jiwa baru untuk perusahaan itu dengan target yang harus dipenuhi. Sepertiga dari setiap rekrutan akan menjadi kredit untuk Cosmo sebagai SPV-nya. Sistem ini mirip dengan skema piramida. Mitch awalnya ragu, tapi setelah Cosmo mengingatkan bahwa Benji bisa berakhir kapan saja, Mitch akhirnya menandatangani kontrak tersebut. Cosmo juga meminta cap jempol dan tintanya berasal dari darah Mitch sendiri. Setelah itu, segera muncul bayangan neraka di cermin-cermin dan Mitch menyadari wujud Cosmo sebenarnya ternyata adalah seorang pria tua. Bekas lebam berbentuk cakar muncul di tangan dan Cosmo menunjukkan bahwa ia juga memiliki lebam yang serupa. You'll get used to it. Kembali ke masa kini, Mitch tampak bahagia memanggang kue bersama Benji yang kini sehat walafiat. Tiba-tiba ada notifikasi dari aplikasi bel pintu menunjukkan bahwa Hap datang. Mitch segera mengambil pistol dan langsung mengancam Hap agar segera pergi. Hap tidak bermaksud jahat dan mengaku telah menyelidiki masa lalu Mitch. Mitch lalu menjelaskan bahwa saat ia mencoba keluar dari Pot of Gold, kanker Benji kembali muncul.
Hap bersimpati tapi tetap mencoba menjelaskan teori tentang para setan. Mitch tak peduli apapun selain keselamatan anaknya dan mengancam akan menembak jika Hap tidak segera pergi. Tak punya pilihan, Hap pun meninggalkan map berisi informasi lalu pergi. Di perjalanan, ia menghubungi Kitty dan mengetahui bahwa setan dengan elemen udara bernama Sliveris sedang berkeliaran. Ia juga sadar bahwa Marianne masih melacak ponselnya dan merasa sedikit senang karena berpikir Marianne mungkin merindukannya. Beberapa waktu kemudian, Hap tiba di lokasi danau dan menemukan kendaraan yang ditinggalkan serta darah pada tanah, tapi tidak ada seorang pun di sekitar. Ia memutuskan untuk menuju ke timur karena di sana letak sudut udara dalam formasi pentagram. Saat malam, Hap mengamati sebuah jembatan dan menemukan Hollis serta Malik yang sudah kerasukan sedang membawa Zoe. Hap segera menembak dan mengenai Malik, sedangkan Hollis sulit ditembak karena menggunakan Zoe sebagai tameng. Hap pun berusaha menembak Malik lagi yang kini tengah memanjat jembatan. Tiba-tiba sebuah truk muncul dan menabrak mobil Hap hingga terguling. Saat Hap sadar dan mencoba meraih senjata, seseorang menginjak dan menendangnya. Dan ternyata seseorang itu adalah Lucky. Keesokan harinya, Kitty menemukan mobil Hap di pinggir jalan, namun tidak ada seorang pun di sekitar. Ia mendengarkan saluran radio polisi yang mengabarkan tentang kasus pembunuhan, lalu bergegas ke lokasi. Ternyata korbannya adalah Zoe. Ruby melihat kedatangan Kitty dan merasa aneh, karena bagaimana mungkin seorang wanita tua repot-repot keluar dari pusat kota sepagi ini, apalagi mengenakan rompi anti peluru. Di tempat lain, jagoan kita terbangun dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam dan diborgol ke bangku di dalam sel di rumahnya sendiri. Ia mendengar telepon berdering dan mesin penjawab menangkap pesan dari Mitch yang mengaku telah membaca berkas dari Hap serta mengakui teorinya benar. Lucky juga ada di sana dan mulai mencaci maki Hap sebagai pecundang, tidak mengerti bagaimana pria seperti itu bisa mendapatkan Marianne. Lucky menginjak tangan Hap dan menghantam jarinya dengan palu, lalu menoleh ke kamera yang ternyata sedang merekam semuanya untuk dikirim ke Marianne. Dalam video itu, Lucky mengaku bahwa dialah yang menyewa Earl bersaudara untuk menghabisi Hap, tapi itu pun karena Hap mengancam akan menghabisi Lucky lebih dulu. Ya, bisa dibilang saling ancam lah. Lucky kemudian menantang Hap untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Cheryl. Karena Hap menolak, Lucky pun terus menghantam jari-jari Hap dengan palu. Adegan kemudian menampilkan sebuah kilas balik kurang lebih sebulan yang lalu, di mana Hap sempat mendatangi Lucky di bar dan menyuruhnya menjauh dari Marianne karena menurut Hap tidak ada yang bisa benar-benar bebas dari dunia kriminal. Lucky bersikeras bahwa diri sudah bertobat, tapi Hap malah mengancam bahkan akan membuat Lucky terlihat brengsek di depan mantan komplotannya. Pertengkaran semakin memanas hingga Hap meninju Lucky, membuat Tini yang bekerja sebagai security menendang Hap keluar dari bar sambil memperingatkan bahwa Hap telah melewati batas. Don't you fucking dare! Malam harinya, jagoan kita yang dalam pengaruh alkohol kembali masuk ke dalam bar dan segera melepaskan tembakan ketika melihat sosok bertopi. Saat mendekat, sangat mengejutkan, ternyata yang ditembak adalah Cheryl. Hap mencoba menghentikan pendarahan, tapi nyawa wanita itu tak terselamatkan. Di ruang kerjanya, di lantai atas, Lucky melihat mobil Hap melaju cepat meninggalkan tempat itu. Lucky kemudian memeriksa lantai bawah dan menemukan topi serta ruangan yang baru dibersihkan. Ini membuatnya mencurigai sesuatu. Kembali ke masa kini, Lucky menuntut Hap mengaku, tapi Hap hanya mengacungkan jari tengah yang mana membuat Lucky lagi-lagi memukulnya. Sementara itu, Marianne dan Kate baru saja menyelesaikan rekaman lagu pertama mereka. Ruby lalu menghubungi, menanyakan apakah Marianne sempat ke toko perkakas. Marianne tidak membantah, dan bahkan menambahkan keterangan bahwa ia membeli sekring tapi tidak melihat Hap. Ruby hanya mengiyakan, dan setelah telepon ditutup, terungkap bahwa pihak kepolisian memiliki rekaman sebelum kebakaran terjadi.
Di rumah, Hap mendengar suara pintu dibuka dan mengira itu Kitty. Ketika diperiksa, Lucky menemukan pria yang telah dirasuki setan, Hollis dan Malik. Mereka pun mulai menyerang Lucky, sementara Hap memanfaatkan momen itu dan jari-jarinya yang patah untuk membebaskan diri dari borgol. Para setan terus menghajar Lucky yang akhirnya terpaksa menembak mereka. Namun pastinya itu tidak berefek apapun karena hanya Hap yang bisa melihat kelemahan para setan. Hap menyaksikan semuanya dan bergegas mengambil senjata, namun ia malah disergap oleh Malik. Untungnya Hap berhasil menghabisi setan itu, yang mana suara tembakannya mengalihkan Hollis yang hendak menghabisi Lucky. Sementara Lucky melarikan diri sambil berdoa, Hollis menyerang Hap yang diantisipasi oleh jagoan kita dengan tembakan, tanpa menyadari bahwa itu adalah peluru terakhir. Dalam kondisi terdesak, Hap mengambil gergaji mesin dan di saat-saat terakhir dia melancarkan serangan brutal ke kepala Hollis. Setelah memadamkan api, malam harinya Kitty kembali dan segera merawat luka Hap agar tak perlu ke rumah sakit. Hap berniat menceritakan soal Cheryl, tapi kedatangan Marian dan Kate menghentikannya. Ya, kini Kate tahu tentang setan karena Marian memutuskan untuk menceritakan semua setelah mencurigai Ruby tahu sesuatu. Tak ada pilihan selain mengakui. Hap mulai menunjukkan mayat Hollis dan Malik, namun Kate tetap ingin terlibat demi membantu keluarganya. Dan selain itu, Kitty juga mengakui bahwa mereka butuh tambahan tenaga. Akhirnya, keluarga itu pun sepakat untuk membereskan masalah ini bersama-sama. Adegan berpindah menampilkan keesokan harinya, seorang bocah laki-laki sedang bermain di taman. Tiba-tiba muncul jejak api di rumput dan ia menghilang begitu saja. Di saat yang sama, Marian masih membantu Hap membersihkan rumah, sementara Kitty dan Kate pergi membawa mayat-mayat untuk dikremasi di rumah duka. Hap yakin para pegawai rumah duka tak akan melapor karena Kitty menyimpan rahasia soal kejahatan mereka. Ya, semua punya problema. Tiba-tiba terdengar nada dering dan mereka menyadari bahwa Lucky tak sengaja meninggalkan ponselnya di sana. Marian tahu kata sandi ponsel tersebut dan hendak membukanya, namun Hap memperingatkan bahwa Lucky merekam momen penyiksaan sehingga Marian pun merasa jijik dan mengurungkan niat itu. Lalu saat Marian keluar ruangan, Hap segera menghancurkan ponsel Lucky. Setelah Kitty dan Kate kembali, sebuah fax diterima berisi informasi target selanjutnya Piralis, sang setan api. Dengan mengikuti grafik pada peta, Hap menyimpulkan bahwa pengorbanan terakhir akan dilakukan di kawasan perumahan baru. Keluarga itu mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada Hap setelah menghabisi setan terakhir, dan Kitty pun mengajak mereka semua untuk mendoakan yang terbaik. Di saat yang sama, Mitch datang berkunjung membawa hasil penyelidikannya. Ia mengungkapkan bahwa jika para setan berhasil menyelesaikan ritual, mereka akan memanggil salah satu dari Shackled Seven, yaitu para malaikat yang pernah berpihak pada Lucifer dan kemungkinan akan memicu perang terhadap surga, serta kemungkinan juga menjadi akhir dunia. Sementara keluarga Hap segera menyusun rencana evakuasi untuk seluruh penduduk perumahan. Di sebuah gereja, Lucky mencoba berbicara pada Tuhan mengenai semua yang telah ia lihat, dan Tether berada di belakang masih menyinggung soal ilmu hitam. Lucky menyimpulkan bahwa sifat pemarahnya adalah karunia Tuhan untuk menjadikannya pejuang suci dalam melawan Hap. Ia pun meminta sebuah petunjuk, dan ketika ponsel Tether berdering karena polisi terus mendesaknya berbicara tentang Earl bersaudara, Lucky justru menganggap itu sebagai petunjuk untuk merencanakan sesuatu. Kembali ke keluarga Hap serta Mitch tentunya, kini mereka menyamar sebagai petugas perusahaan gas untuk melakukan evakuasi dengan cara mengabarkan tentang kebocoran gas di wilayah itu. Dengan cerminnya, Mitch memastikan siapa yang dirasuki setan, lalu masalah datang dari salah satu tetangga yang menolak pergi dan menganggap Hap ingin mencuri koleksi bonekanya. Meski ogah menyelamatkan pria aneh itu, mereka sadar bahwa jika dibiarkan, maka setan bisa menggunakannya untuk ritual. Hap menyelinap ke rumah pria itu dan menyetrum-nya ketika lengah. Saat si pria aneh diseret keluar, Mitch memeriksa lebih lanjut dan menemukan seorang bocah.
Bocah itu begitu tenang sehingga membuat Mitch curiga. Ya, ternyata bocah itu telah dirasuki setan. Sebenarnya Mitch telah mengarahkan pistol tapi tidak tega untuk mengeksekusi. Tiba-tiba saja muncul garis api berbentuk segitiga, lalu segera rumah tersebut jatuh ke dalam lubang besar, menjadikan Mitch sebagai tumbal. Kini ritual pun telah selesai. Malam harinya, Hap berterima kasih atas bantuan keluarga dan mereka pun saling berpelukan. Sambil menunggu akhir dunia, mereka bermain musik bersama. Setelahnya, Hap dan Marianne kembali mesra. Namun saat tengah malam, Hap terbangun karena notifikasi fax berisi misi untuk memburu setan baru bernama Lilith. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lokasi setan tersebut berada tepat di wilayah kediaman Hap. Jagoan kita pun menuju ke dekat hutan di mana jasad Cheryl dikubur dan ya, ternyata makam itu telah terbuka dan jasad Cheryl sudah tidak ada. Sebuah kilas balik menampilkan beberapa jam yang lalu, Cheryl bangkit dari kubur setelah dirasuki oleh Lilith. Sempat menyaksikan Hap dan Marianne, Cheryl pun segera pergi setelah mendengar suara musik dari sebuah truk dan segera mendatangi truk tersebut. Kembali ke masa kini, Hap terbangun setelah tak sadarkan diri di hutan. Ketika dihampiri oleh Marianne, Hap pun menceritakan yang sebenarnya tentang Cheryl. Seluruh anggota keluarga pun berkumpul dan memarahi Hap atas kecerobohan yang dilakukan. Namun Hap mengingatkan bahwa masalah setan lebih penting dan tentang Cheryl bisa dibicarakan nanti. Marianne tidak senang mengakui bahwa satu-satunya alasan ia belum melapor polisi adalah karena Hap bisa mencegah kiamat. Dan akhirnya wanita itu pun mengajak Kate pergi. Tak lama kemudian, Hap yang sedang memotong kayu merasakan angin berhembus secara tiba-tiba membuat seluruh pohon bergoyang. Ia merasa sesuatu datang dan benar saja, sesuatu tersebut adalah Cosmo yang datang dengan van uniknya mengantar Mitch dalam keadaan sehat walafiat. Wanita itu menjelaskan bahwa dirinya dikirim kembali untuk membantu menyelesaikan misi terakhir mereka yang juga merupakan satu-satunya kesempatan menyelamatkan umat manusia dari kiamat. Mitch kemudian menceritakan tentang Lilith yang dulunya adalah malaikat kesayangan. Karena iri, malaikat-malaikat lain menjebak Lilith agar bergabung dalam pemberontakan dan itu membuatnya masuk neraka. Ya, Lilith memiliki suara yang luar biasa dan sangat tertarik pada musik serta mampu mengendalikan pikiran. Sejak menjadi tahanan, sang iblis jatuh cinta kepadanya. Terakhir kali kabur, Lilith melampiaskan kemarahannya pada semua pria yang ditemui. Selanjutnya, diketahui bahwa Lilith akhirnya ditangkap di luar sebuah biara tempat para biarawan sedang melantunkan doa. Dan kebetulan, lokasinya berada di dalam pentagram. Sementara itu, ditampilkan Cheryl yang telah dirasuki Lilith memasuki sebuah restoran dan menaikkan volume jukebox. Para warga bergegas menghubungi polisi karena mengenal wajah wanita itu dari poster orang hilang. Ketika seorang pria menenangkan, Cheryl pun mengendalikan pikiran semua pria untuk mengakhiri segalanya dengan cara yang mengerikan. Lalu, para wanita dibuat tunduk. Di saat yang sama, Lucky membawa polisi mengepung rumah Kitty. Wanita tua itu menyerahkan diri, sementara polisi menggeledah rumah itu, namun sayangnya tidak menemukan Hap ataupun bukti-bukti lain. Para petugas mulai meragukan laporan Lucky, sampai akhirnya Lucky menunjuk ke arah pentagram yang dibuat Hap. Tak lama kemudian, polisi juga menangkap Marianne. Lucky mengatakan pada Kate bahwa ini ia lakukan demi melindungi, tapi Kate bersumpah tak akan pernah menjadi saksi melawan orang tuanya, yang berarti tak ada yang percaya cerita Lucky tentang setan dan penyekapan. Kitty dan Marianne mencoba memberitahu Ruby bahwa Hap sedang menyelamatkan dunia, tapi tentu saja tidak ada yang percaya. Ruby malah mengancam akan menangkap Kate juga, jadi Marianne pun terpaksa setuju menghubungi Hap dan meninggalkan pesan agar mereka bertemu di bar. Adegan berpindah menampilkan di tengah hutan. Hap mulai memasang sistem pengeras suara karena yakin bisa memancing Lilith keluar dengan memainkan musik rock. Setelah melihat simbol pentagram pada gambar biara, ia menyimpulkan bahwa simbol itu bisa digunakan untuk mengurung Lilith. Mereka pun membuat simbol-simbol dari ranting dan memasukkannya ke kaleng sebagai titik-titik pentagram, lalu menghubungkannya dengan kabel dan menutupinya dengan daun serta tanah. Hap sempat khawatir terhadap kekuatan pengendali pikiran Lilith, namun Mitch meyakinkan bahwa itu tidak akan bekerja pada orang-orang yang sudah pernah ke neraka. Begitu Hap mulai memutar musik, Cheryl yang sedang berada di restoran langsung berdiri dan pergi, membuat para wanita terbebas dari pengaruh dan segera menjerit ketakutan ketika melihat mayat para pria.
Cheryl terbang menuju hutan dan mendarat di luar pentagram. Hap keluar dari persembunyian dengan pistol, namun Cheryl bergerak cepat ke belakang Hap lalu membantingnya dengan keras. Kemudian ia lagi-lagi mengangkat Hap tepat di tengah pentagram dan saat itulah Mitch mengaktifkan perangkapnya. Garis-garis di tanah menyala dan memunculkan dinding tak kasat mata yang membuat Cheryl panik. Cheryl menjatuhkan Hap ke atas mobil dan berusaha kabur, namun perangkap itu menguncinya di tempat. Kemudian Cheryl berpura-pura menjadi wanita lemah yang ketakutan, memohon kepada Hap agar tidak menghabisinya lagi. Tentunya Hap tahu bahwa itu bukanlah Cheryl. Lilith lalu berbicara melalui suara Cheryl, menawarkan kesepakatan jika Hap melepaskan, Lilith akan membiarkan Cheryl hidup dan membebaskan Hap dari neraka. Sembari berbicara, Lilith menyebut soal keluarga dan itu membuat Hap goyah. Akhirnya Hap menerima tawaran Lilith. Segera setan itu berpindah ke seekor gagak dan semua bekas luka di tubuh Hap termasuk lebam lenyap. Hap menghancurkan segel dan gagak itu pun terbang jauh. Mitch mencaci maki Hap karena keputusan yang benar-benar fatal, namun Hap berjanji akan menemukan cara untuk memperbaikinya. Cheryl kembali sadar dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Saat malam, Hap membawa Cheryl ke bar agar bisa bertemu kembali dengan rekan-rekannya. Hap mengacungkan jari tengah kepada laki sebelum memberitahu keluarga bahwa dirinya kini sudah bebas dari neraka. Namun Ruby datang langsung menangkap Hap. Marianne yang terpukul pergi berlari ke ruang riasnya, menangis sendirian dan di sana ia melihat seekor gagak. Tak lama kemudian, saat datang untuk memeriksa, Lucky menemukan ruangan itu dalam kondisi porak-poranda dan Marianne sedang bernyanyi di depan cermin. Saat mencoba mendekat, Lucky segera dihempaskan oleh Marianne yang sudah dirasuki Lilith. Dengan kekuatannya, Marianne memaksa Lucky mengakhiri segalanya. This is gonna go. Sesaat kemudian, Hap melihat gagak melintas pergi, lalu Marianne naik ke panggung dan mulai bernyanyi menggunakan suaranya untuk mengendalikan seluruh penonton. Semua wanita menyilangkan tangan dan para pria bersiap menarik rahang ke bawah, kecuali Hap. Lilith lalu menampakkan wujudnya pada jagoan kita dan berkata bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Marianne adalah Hap harus menjadi pelayan. Suatu pilihan sulit, apakah Hap akan tunduk ataukah menyusun rencana untuk melakukan perlawanan? Dan tamat. Suatu film yang tidak hanya seru dan menegangkan, tapi juga ada sedikit kelucuan. Saya pribadi sangat menyarankan teman-teman untuk menyaksikan secara utuh, karena agak sulit untuk menjelaskan jokes-jokesnya, apalagi jokes bapak-bapak. Setelah dibiarkan hidup oleh Hap, Lilith merasuki seekor burung gagak dan terbang menjauh sebelum Hap sempat mengubah keputusannya. Di sisi lain, Marianne merasa dikhianati oleh Lucky dan Hap karena telah menyalahgunakan kepercayaannya dan meremehkan kebaikan hatinya. Sebelumnya, Mitch sempat mengungkapkan bahwa Lilith dulunya adalah malaikat paling dicintai Tuhan karena suaranya yang indah. Namun para malaikat lain mulai merasa iri dan menipunya agar berpihak pada iblis. Akibatnya, Lilith pun diusir ke neraka dan dijauhkan dari satu-satunya hal yang benar-benar ia cintai, yaitu musik. Selama berada di neraka, Lilith disiksa oleh iblis dan akhirnya memutuskan untuk kabur ke dunia manusia. Di sanalah ia mulai menumbuhkan kebencian mendalam terhadap kaum pria karena perlakuan kejam yang diterima. Dari trauma itu pula, ia mengembangkan kemampuan mengendalikan pikiran, membuat para perempuan tunduk padanya dan memaksa para pria mengakhiri segalanya dengan cara yang mengerikan, mencabik rahangnya sendiri. Seperti halnya Lilith yang pernah dikecewakan oleh para pria dalam hidupnya, Marianne juga mengalami pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percaya, Lucky dan Hap. Karena itulah, menjelang akhir, terlihat bahwa sebagian sisi Lilith justru bisa memahami Marianne dan ikut merasakan luka batinnya. Dengan merasukinya, Lilith seolah memberikan Marianne kekuatan untuk akhirnya mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri. Marianne juga diketahui sebagai seorang penyanyi yang berbakat dengan suara yang luar biasa, dan lewat dirinya, Lilith bisa kembali merasakan kedekatan dengan dunia musik, satu hal yang dulu sangat ia cintai. Namun lebih dari itu, dengan menguasai tubuh Marianne, Lilith juga mendapatkan keuntungan lain. Ia kini punya cara untuk mengendalikan Hap yang sebelumnya hampir saja berhasil menjebak dan menghabisinya.
Kesepakatan dengan Lilith terjadi ketika Hap berada di ambang kemenangan, siap mengirim Lilith kembali ke neraka. Namun, Lilith memanfaatkan momen itu untuk membujuknya dengan tawaran yang menggiurkan. Jika Hap melepaskan, ia akan menyelamatkan nyawa Cheryl, membatalkan kontraknya dengan iblis, dan menyelamatkannya dari hukuman kekal di neraka. Tergoda oleh janji keselamatan pribadi dan kesempatan untuk menebus kesalahan terhadap orang-orang yang ia cintai, Hap pun menerima tawaran tersebut. Namun, kesepakatan itu bukannya tanpa konsekuensi. Dengan menyelamatkan dirinya sendiri dan Cheryl, Hap justru membebaskan kekuatan jahat yang jauh lebih besar. Lilith kini bebas dari ikatan neraka, tidak hanya lolos dari hukuman, tetapi juga memperoleh kendali atas dunia manusia. Tindakan Hap yang tampaknya merupakan penyelamatan pribadi, ternyata membawa bencana yang lebih besar. Ia secara tidak langsung menyerahkan dunia ke tangan Lilith, yang mulai memperluas pengaruhnya dengan merasuki Marianne dan mengancam keseimbangan antara alam manusia dan kekuatan gelap. Lilith memperingatkan Hap bahwa jika ia menolak untuk membantunya melawan iblis, maka seluruh dunia manusia akan menjadi sasaran amarahnya. Ia juga secara halus mengancam akan menghabisi Marianne jika Hap berani melawan. Meskipun Hap merasa telah terbebas dari nasibnya di neraka, Lilith menyadarkannya bahwa iblis pasti tidak akan senang mengetahui kesepakatan antara mereka. Jika kebenaran terungkap, bukannya tak mungkin iblis sendiri akan turun ke dunia untuk membereskan semuanya dan menghukum siapapun yang berani menentang. Sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa ini hanyalah cerita dalam film dan sama sekali tidak berhubungan dengan agama di dunia nyata. Oke, lanjut. Jadi hampir sepanjang film, Hap terus meyakini bahwa iblis telah melakukan kesalahan besar dengan mengirimnya ke neraka. Hap bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak pantas dihukum. Namun menjelang akhir cerita, terungkap bahwa Hap sebenarnya pernah berniat menghabisi Lucky saat sedang mabuk berat. Sayangnya, dalam keadaan kalap, ia malah menghabisi orang yang tak bersalah, seorang bartender bernama Cheryl yang sedang mengenakan topi milik Lucky, sehingga Hap keliru mengira dia sebagai targetnya. Bukannya mengakui kesalahan dan menerima hukuman, Hap malah mencoba menutupi kejadian itu dengan menyembunyikan jasad Cheryl, dan itulah yang menyebabkannya masuk neraka. Dalam babak akhir, Lilith menggunakan tubuh Cheryl sebagai inangnya yang kemudian menjadi kunci untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Hap. Adegan terakhir mengungkap bahwa memburu Lilith sebenarnya adalah misi terakhir Hap dan Mitch untuk Pot of Gold, dan setelah itu sang iblis berencana mengirim mereka berdua ke neraka. Mitch tetap ingin menyelesaikan tugas tersebut demi meninggalkan dunia yang lebih aman bagi anaknya. Sementara Hap merasa semua pilihan yang ada hanya akan membawa mereka pada kehancuran. Oleh karena itu, saat Lilith menawarkan jalan keluar dan kesempatan untuk menghindari nasib mengerikan itu, Hap pun tergoda dan memilih untuk melepaskannya. Sejujurnya saya masih tidak yakin siapa yang memimpin organisasi Pot of Gold. Tapi yang pasti, ia adalah penguasa neraka. Seharusnya pemilik neraka adalah Tuhan. Tapi di film ini, beberapa karakter menyebutkan bahwa Hap dan Mitch bekerja untuk iblis. Ya, akhir cerita membuka peluang besar bagi Hap dan Lilith untuk membentuk aliansi melawan iblis. Sejauh ini, sosok penguasa neraka itu baru disinggung secara samar dan belum benar-benar diperkenalkan. Sehingga jika kisah ini berlanjut, akan menarik untuk melihat siapa yang memerankan iblis dan bagaimana karakternya ditafsirkan dalam semesta cerita. Karena ancamannya kini meluas hingga ke seluruh manusia, bukannya tidak mungkin sequelnya juga menghadirkan figur ilahi sebagai penyeimbang kekuatan. Untuk menjaga ketegangan dan memperkaya konflik, sequel kemungkinan juga akan memperkenalkan makhluk-makhluk iblis lainnya yang bertugas menghentikan langkah Hap dan rekan-rekannya, apalagi setelah Hap berhasil membelokkan takdirnya dan menghindari neraka. Sang iblis tentu tidak akan tinggal diam dan mungkin mencari cara agar bisa menjebaknya kembali atau menyeretnya turun secara paksa. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!